Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para dears, berjumpa lagi nih bersama aku Cek Jessica on behalf of Wedding Market. Senang sekali akhirnya bisa menyapa kembali para dears di tahun yang baru ini. Berhubung tahun ini adalah pertama kali kita live, aku mau ngucapin Happy New Year 2022 buat kita semua. Semoga resolusi di tahun ini kita semua bisa tercapai ya. Amin, amin ya robbal alamin. Anyway, aku beneran kangen banget sama Dears. Udah lama banget kita nggak live ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi tips nih untuk para Dears yang mungkin dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan. Mudah-mudahan bermanfaat tipsnya, karena hari ini akan ada narasumber yang sangat-sangat kece banget ya, super kece, karena saya yakin semuanya pasti udah tahu. Nah, tapi sebelumnya aku pengen tahu, ngomongin soal resolusi, kira-kira para Dears yang hadir nih, resolusi di tahun 2022-nya apa nih? Kalau boleh tahu silahkan di komen, nanti aku bacain. Kira-kira resolusi kalian tuh apa sih? Dan kira-kira di tahun ini bisa tercapai atau enggak? Nah, dari aku dulu ya, sambil kalian ketik ya, kira-kira resolusi kalian itu apa? Kalau aku pribadi, resolusinya sebenarnya lebih ke pribadi aku ya, pengen lebih banyak luangin waktu lagi sama keluarga gitu, karena tahun lalu tuh terlalu sibuk, jadi pengennya liburan. Resolusi tahun ini banyakin liburan, karena tahun lalu banyak gak liburannya. Nah, kalau kalian nih resolusinya apa? Kalau boleh tahu, boleh dong silakan komennya para Dears yang sudah hadir pada sore hari ini. Coba aku pengen tahu deh resolusinya apa aja. Anyway, hari ini spesial banget karena tema kita itu sangat menarik untuk disimak, yaitu bagaimana tren make up pernikahan di tahun 2022 ini. Wow, yang calon pengantin wanita nih segera wajib merapat ya, karena kita pasti banyak bahas tips-tips ya untuk para Dears yang mungkin dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan dan masih bingung apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau misalnya memilih MUA, terus apa aja harus ditanyakan kepada MUA kita gitu. Karena ini kan pertama ya, pasti kita nggak tahu apa aja harus dipersiapkan, apa aja harus ditanya gitu. Nah, di sini kita nanti akan bahas dengan narasumber kita yang emang udah expert banget di bidang permakeupan perweddingan ya. Kalian kalau misalnya udah lihat flyernya pasti udah tahu siapa. Super duper kece kakak ini, kita akan langsung ngobrol nanti dengan beliau ya. Tapi untuk para Dears yang sudah hadir, aku pengen ingetin kalau misalnya kalian pengen bertanya, kalian ingin bertanya, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan langsung komentar aja, nanti akan aku bacain dan aku langsung tanyakan ke narasumber kita. Jadi mumpung sudah hadir di live kita bersama Wedding Market, silahkan langsung put the comment ya, yang pasti sopan ya. Dan buat para Dears yang sedang menyaksikan, aku juga mau ingetin bahwa kita punya website Wedding Market yang bisa kalian kunjungi ya, untuk memilih siapa vendor-vendor pernikahan terbaik untuk hari H pernikahan kalian ya. Kalian boleh kunjungi website kita. Tidak usah berlama-lama lagi, aku akan langsung untuk mengundang narasumber kita yang super kece sudah hadir di sini. Tidak asing dengan beliau ya. Langsung aja sudah aku undang. Kita tunggu kehadiran dari Kakak Irwan Riyadi. Hai. Hai. Ini dia si Muahits yang sudah belalang buana kemana-mana. Hai Kak Irwan Halo, Riyadi. apa kabar? Baik, salam Cantik kenal banget kamu ya. hari Sekarang ini. ini aku sapanya enakan panggilnya Kak Irwan atau Kak Riyadi nih panggilannya? Irwan aja. Kak Irwan, oke. Kak Irwan, gimana kabarnya di tahun baru Baik. ini? Alhamdulillah baik, cuman ya karena kondisi masih seperti apa, belum terlalu selesai pandemik, jadi begini-begini aja sih. Tapi so far sih oke, sehat. Gimana kamu? Alhamdulillah. Ya seger banget hari ini, cantik. Baru pulang dari Jambi. Oh gitu? Enggak, Kak Irwan baru pulang dari Jambi. Apa tadi? Sorry, nggak dengar. Oh enggak, kamu maksudnya kamu tuh oke banget hari ini, cantik banget, seger Oh gitu. ya Allah, amin. Terima kasih Kak Irwan. Aku banyak nyontek makeup dari Kak Irwan. Oh gitu. Kak Irwan, gimana kesibukan di tahun baru ini? Baru 15 harian di tahun baru ini, kesibukannya gimana Kak Irwan?
Sebenarnya kalau yang untuk pengantin itu udah mulai nih dari mulai Jumat besok sampai seterusnya. Cuman saya kebetulan lagi develop produk brand saya sendiri, brand kosmetik namanya Riyadi Kosmetik, Riyadi by Irwan. Jadi sekarang saya lagi banyak kesibukan di situ karena saya mesti lagi buat kantor distribusi dan lagi buat planning apa namanya marketing plan segala macam gitu aja. Wah, luar biasa. Aku udah lihat tadi foundationnya, warnanya cocok banget. Warnanya tuh cocok banget buat kulit Asia ya, Kak Irwan Iya ya? betul betul. Jadi aku bikin 3 shade yang dimana shade itu bisa kita mix atau kita pakai sendiri-sendiri yang sesuai dengan warna kulit orang Indonesia. Tuh, jadi kalau misalnya kita milih makeup tuh dari mua langsung tuh nggak pernah salah sih. Karena emang Iya. udah pengalaman ya. Jadi udah pasti pilihan yang tepat. Mungkin buat para viewers yang belum tahu boleh nanti lihat-lihat ya. Jadi Kak Irwan ini punya produk makeup ya, ada foundation, ada serum juga ya Kak Irwan ya. Iya, serum, primer, kemudian foundation, sama compact, sama lipstick, sama lip cream. Jadi sementara kita baru keluarin itu dulu. Sebenarnya nanti produk kita akan lengkap seperti yang lainnya. Ada eyeshadow, ada blush on, ada shimmer, ada mascara, ada eyebrow, segala macam. Tapi nanti next kita bertahap keluarnya. Yang penting yang basic-basicnya dulu itu yang Ya, penting-penting dulu udah ada ya Kak ya. ya. Keren. Semoga sukses terus ya untuk Irwan Thank you. Kosmetiknya. Terima kasih. Kak Irwan, jadi kita kan hari ini ngebahas soal tren makeup pernikahan ya di tahun 2022. Tapi aku pengen tahu dong Kak, kalau di 2021 tuh sebelumnya kemarin itu tren makeupnya tuh seperti apa sih di dunia pernikahan? Oke, sebenarnya tren makeup di dunia pernikahan itu berputar terus sama kayak fashion. Jadi kalau tahun lalu itu banyak sekali yang saya lihat itu makeup yang looknya sangat natural, lebih kalau istilah anak sekarang flawless gitu ya. Tapi sebenarnya flawless itu kan kalau kita mau makeup tebal atau tipis, julukannya flawless tuh bisa jadi kan almost perfect. Jadi harus benar-benar rapi dan sempurna. Tapi tahun lalu tuh banyak sekali yang saya lihat makeup pengantin tuh yang jatuhnya lebih natural, lebih soft, terus eyeshadow cuma hanya 1 sampai 2 warna, terus bulu mata yang benar-benar natural, alis juga yang natural gitu. Tapi juga banyak orang yang masih minati makeup pengantin yang kelihatan pangling gitu. Jadi sebenarnya makeup pengantin itu balik lagi ke karakter si pengantin dan si makeup artisnya. Nah, kalau misalnya menentukan look itu biasanya request dari pengantin atau Kak Irwan sendiri yang akan kayak, oke, kamu mukanya cocoknya ini nih gitu. Biasanya gimana Kak Irwan? Kalau aku sebagai makeup artist, itu istilah makeup artist adalah seniman makeup ya. Jadi seniman makeup itu harus bisa memahami, membaca karakter si calon pengantin. Kamu cocoknya seperti apa misalnya? Dia makeupnya mukanya itu udah terlalu tajam, tapi dia makeup yang bener-bener pengennya bold, tajam. Saya bilang, nah tambah terlalu keras karena garis-garis tulang kamu tuh udah bener-bener nyata, udah bener-bener kelihatan. Jadi saya sarankan untuk kita lebih ke arah soft atau memang mungkin ke arah yang lebih tidak mempertegas bentuk wajah yang sudah tegas. Begitupun sebaliknya. Jadi benar-benar kita harus bisa memahami kondisi si karakter dan wajah klien gitu. Oke, jadi Tapi sebaiknya kenapa? Tapi sebaiknya kita memilih makeup artist pun kalau saya sebagai klien cari makeup artist yang benar-benar sesuai dengan selera kita dan mengerti apa yang kita mau gitu. benar-benar. Karena kalau misalnya ngomongin soal bentuk wajah kan orang beda-beda ya Kak Irwan ya. Iya. Makanya untuk Kak Irwan sendiri kan emang mua yang udah expert di bidangnya. Emang baiknya sih kita tanyakan dulu ke muanya apa yang cocok seperti itu ya Kak ya. Betul, iya. Cuman kadang ada nggak sih Kak Irwan kayak misalnya klien nih tetap maksa gitu, tapi saya maunya kayak gini. Padahal menurut Kak Irwan sendiri untuk wajahnya ini kurang cocok gitu untuk look seperti itu gitu. Kalau saya solusinya adalah mengikuti kemauan dia, tapi saya masih aku sesuaikan lagi gitu, cocoknya seperti apa. Jadi jangan dipaksain seperti apa yang dia mau. Gitu. Jadi misalnya wajah dia Asia banget atau looknya look Chinese, look Oriental, tapi dia pengen mukanya kayak Latinas kayak Jello gitu kan nggak mungkin ya. Paling kita ambil sedikit mungkin bentuk bibirnya atau alis yang mendekati, tapi kalau kita rubah benar-benar 100% kayak Latinas kan nggak mungkin, karakternya benar-benar jauh berbeda gitu. Bener-bener. Jadi ya balik lagi lah cocok nggak cocoknya ya. Kalau Iya. misalnya untuk klien Kak Irwan sendiri lebih seneng look apa biasanya requestnya tuh? Misalnya ada nggak sih pengennya kayak gini, kayak gitu gitu. Kalau aku kan berangkat bermula maksudnya menjadi makeup artist itu udah sekitar mungkin kamu belum lahir kali ya. Kamu tahun berapa? Coba. Aku tahun 94. Nah, pas 94 itu aku mulai jadi makeup artist. Wow, rasanya masih oe-oe.
Baru lahir aku jadi makeup artist. Nah, waktu aku Wow. menjadi MUA itu, wedding itu identik dengan makeup yang tebal dan pangling. Jadi saya Betul. berawal dari situ. Jadi makeupnya harus begitu, harus begitu. Tapi dengan berkembangnya zaman, berjalannya waktu, selera orang jadi berubah gitu kan ya. Jadi lebih kayak natural, lebih kelihatan flawless atau lebih kelihatan soft. Nah, orang biasanya datang ke saya itu suka dengan gaya saya yang bold, tapi lama-lama saya juga nggak bisa karena kan si kliennya yang suka bold itu makin lama makin berkurang. Jadi saya juga harus menyesuaikan gitu. Jadi biasanya ciri khas saya tetap saya pertahankan di bagian-bagian tertentu, tapi saya juga mengikuti zaman dan mengikuti kemauan si klien. Oke, tapi so far lebih banyak suka yang manglingin atau yang flawless nih Kak akhir-akhir ini? Kebanyakan mereka suka yang lebih natural, lebih flawless. Tapi Lebih tetap flawless. akan pangling. Yang penting ini, pangling itu sebenarnya bukan menjadi orang lain ya, tapi pangling itu Betul. adalah tetap diri kita, tapi dia lebih kelihatan stunning, lebih kelihatan beraura, lebih kelihatan cantik gitu. Pokoknya stepnya harus naik dari wajah aslinya gitu. Bener, karena kan udah ibaratnya kita memang udah pakai mua yang hits gitu ya, masa mukanya maunya biasa aja gitu ya Iya, Kak Irwan ya. benar. Pasti Karena pengennya sebenarnya lebih bold. sebenarnya yang komplain tuh bukan si pengantinnya, karena pengantinnya suka-suka aja, karena sekarang kan lebih kayak kamu mungkin lebih suka yang nggak mau terlalu mendok, kamu gimana. Tapi kiri Bener-bener. kanan tantenya, ibunya, neneknya semua, kok pucet, kok kurang ini, kurang itu. Kita sebagai makeup artist serba salah kan? Bener. Dianggapnya kita nggak bagus gitu makeupnya, tapi kalau si pengantinnya maunya begitu, akhirnya saya bilang kamu mesti kalau memang sukanya begini, kamu tolong bilang ke orang tua kamu memang saya maunya begini gitu. Jadi jangan sampai yang disalahkan adalah MUA-nya, karena orang omong-omong pasti itu makeup artist siapa sih kok makeup pucat banget, jelek banget gitu kan. Betul. Padahal kalau makeup itu bisa dibilang selera ya Kak ya. Kalau Selera, misalnya iya. pengantin sukanya begitu, ya udah kita kan ikut Si mengikuti apa pengantinnya. yang diinginkan pengantin gitu. Dan Nah, benar juga kayak yang Kak Irwan bilang, perkembangan zaman itu kan berbeda ya. Mungkin orang iya, tua, tantenya, mungkin ngikut dari zaman yang dulu gitu. Kalau dulu kan memang makeup tuh maunya yang tebel, yang iya, menor, supaya iya, kelihatan make up gitu loh Kak, ya nggak sih? iya, betul, Nah, padahal betul. kalau di zaman sekarang, apalagi makeup Kak Irwan, kalau aku lihat memang kayak nggak makeup tapi berbeda mukanya kayak gitu loh Kak, se-flawless itu dan senatural itu kan pengennya begitu ya. Betulnya begitu, iya. Tapi saya juga harus bisa kedua style. Jadi untuk kalau minta bold, saya masih bisa lakukan gitu. Tapi ya kebanyakan sekarang berbeda seperti itu gitu. Sebenarnya Benar. makeup itu kan pengantin gini kan, dari jauh, dulu kan istilahnya dari jauh di panggung masih kelihatan mukanya cantik gitu. Tapi begitu salaman serem banget kan ya, mukanya bergaris, matanya serem. Nah, kalau sekarang tuh kita dari jauh bagus, atau kita salaman juga katanya lembut, cantik gitu kan. Harusnya seperti itu sih makeup yang benar. Ya. Benar. Jadi Hmm. kalimat bold itu jangan disalahartikan berarti harus Iya, tebal gitu ya Kak iya, ya. benar. Gitu. Jadi penegasan aja di beberapa tempat itu juga bisa dikatakan bold ya. Wah, ini kita harus banyak belajar nih dari Kak Tapi makeup Irwan. kamu bagus loh hari ini. Suka Oh, aku ngeliat. terima kasih Kak Irwan. Boleh kali ya sekali-sekali kita mau di make upin sama Kak Irwan juga Ayo ya. dong, boleh. Tapi Kita live kalau sudah. untuk makeup dari Kak Irwan kan nggak harus cuman wedding ya, segala acara juga Iya, oke ya segala Kak acara ya. bisa. Bisa. Oke, karena aku juga lihat beberapa artis yang di make upin sama Kak Irwan kemarin terakhir ada Yuni Sara ya nggak sih? Iya, iya. Wah keren banget. Karena awalnya saya jadi makeup artist itu adalah makeup artist untuk video klip. Jadi saya orang yang banyak bekerja untuk bikin shoot video klip. Kemudian ada beberapa commercial produk. Kemudian untuk stage makeup gitu. Terus baru ke pengantin tahun 96 itu mulai ke pengantin. Wow, 96 ya. Berarti sudah 25 tahun. Iya, Ya, 25 tahun. sudah 25 tahun. Oh, kita kasih applause dulu dong buat Kak Irwan. Keren banget. 25 tahun menjadi makeup di dunia Ya perweddingan. sebelum kamu lah. Berarti Kamu berapa sekarang umurnya? Kamu sekarang berapa? 27. Ya udah 27 tahun, bener. Kan 27 tahun. Oh iya, Iya. jadi muanya 27 tahun ya Kak ya. Iya. Luar biasa ya. Itu udah ngalamin yang dari makeup yang begini, begitu sampai sekarang ya. Nah, kalau di tahun 2022 nih, tren makeupnya menurut Kak Irwan tuh seperti apa? Kalau aku lihat kecenderungan tahun 2022 ini riasan mata agak lebih bold lagi ya, tapi tetap foundation tidak terlihat seperti topeng, karena memang banyak sekali pengantin-pengantin sekarang, apalagi kayak kamu kan juga nggak mau dong mukanya kelihatan tebel, begitu senyum crack semua gitu kan. Betul. Ya kan, tapi mata saya lihat sudah mulai kelihatan tebal, dan alis memang agak sedikit heavy tapi dia lebih natural.
bukan yang berbentuknya seperti lukisan-lukisan lagi gitu kan. Ya kan? Nah, kemudian ya agak bold sedikit lah. Udah Lebih bold sih ya. Iya, kayaknya Kalau aku tahun-tahun sebelumnya pernah juga tuh ya kayak trennya tuh Korean iya, yang betul. yang alisnya tuh bener-bener yang kotak banget gitu Lurus, loh Kak, ya lurus, guys sih. iya, Jadi lurus. kalau misalnya yang makeup maksudnya kita yang nggak ngerti pengen ngikutin yang kotak, jadinya kayak Shinchan gitu. Kayak Kalau cincin. terlalu tebal. Terlalu lurus, betul, betul. Terus eyeshadow juga cuma satu warna, kayak agak-agak coklat orange, kayak warna-warna apa warm color gitu. Nah sekarang sih warm color masih ada, cuman mata itu agak sedikit lebih bold lagi sih. Oke, jadi tahun 2022 ini lebih bold di mata ya Kak ya. Iya, di bold di mata. Oke, nah buat para dears yang dalam waktu dekat ingin melangsungkan pernikahan nih, boleh berbagi, boleh tanya-tanya langsung sama Kak Irwan. Jadi kita itu menyapa para followers kita yang menyaksikan hari ini live kita itu dengan dears Kak Irwan. Jadi Oh gitu, betul, manggilnya Oke. dears ya atau para dears. Nah, para dears mau nanya silakan ya, apalagi yang dalam waktu dekat mau melangsungkan pernikahan, silakan tanya-tanya dulu karena pasti kita bisa tahu nih tipsnya untuk memilih mua untuk pernikahan itu apa aja gitu. Nah, kalau dari Kak Irwan sendiri nih buat para dears yang mau memilih mua, tipsnya apa nih untuk memilih mua di hari pernikahan? Sekarang ini mua-mua baru banyak sekali bermunculan, mua-mua muda ya saya lihat. Pada saat saya menjadi makeup artist tuh yang namanya istilah MUA tuh cuma bisa dihitung dengan jari. Jadi untuk pilihannya nggak terlalu banyak. Dulu istilahnya perias pengantin kalau selain makeup artist ya, orang salon, pengantin seperti itu. Nah, kemudian dengan munculnya mua istilah makeup artist itu sebenarnya seniman makeup ya, bukan tukang makeupnya artis-artis loh. Iya, jangan salah arti ya kayak. Jangan salah arti, dia adalah seniman makeup dan istilah makeup artist itu kemudian pada saat itu waktu Krisdayanti lagi mulai muncul dan sebagai seorang diva, dia selalu menyebutkan bahwa makeup dia adalah hasil karya dari seorang makeup artist. Nah, semenjak itu muncul istilah makeup artist dan pada situ masih sedikit. Jadi pilihannya belum terlalu banyak. Kalau sekarang banyak banget. Jadi tips saya kalau untuk memilih seorang makeup artist pada hari H, cari seorang makeup artist yang benar-benar cocok dengan karakter kamu gitu. Jangan sampai pada hari H tiba-tiba kok saya merasa nggak cocok. Nah, itu juga ada tips lagi kalau sebelum kamu udah menentukan seorang makeup artist, lakukan yang namanya tes makeup. Betul. Karena Lakukan tes biasanya makeup. pasti kayak misalnya Kak Irwan juga tetap kasih ya untuk Tetap tes ada makeup dulu paketnya ya. tes makeup, betul. Tes makeup. Kemudian kalian bisa discuss di situ. Nah, yang paling penting adalah begini. Kadang-kadang sebagai klien juga dia kurang paham. Dia dianggap misalnya, Kak, kayak seperti ke saya, wajah saya ini gampang sekali keringetan. Gimana sih caranya supaya pakai produk apa? Nah, itu tidak selalu produk itu bisa menahan keringat atau menjadikan kulit itu bagus terus. Jadi kita mesti lihat klien itu gaya hidupnya, lifestyle seperti apa gitu kan. Misalnya kalau dia lifestyle-nya dia suka makan pedas, kemudian suka goreng-gorengan, kemudian nggak suka olahraga, itu otomatis kulitnya memang hasilnya pada saat di makeup kurang bagus walaupun kita pakai produk-produk yang mahal. Jadi biasanya saya sarankan dia untuk melakukan beberapa ritual diet yang tidak menyiksa, tapi coba deh kamu selama sebulan, 2 minggu sampai sebulan untuk tidak makan pedas-pedas dulu karena pedas itu biasanya menjadi penghantar panas di tubuh kita yang membuat wajah kita selalu keringetan. Oke. Seperti Itu itu. jadi ada pengaruhnya Gitu. juga ya Kak ya ternyata ya. Sangat, sangat, sangat. Nah, kalau saya sarankan dia untuk berhenti makan pedas beberapa 2 minggu sampai 1 bulan, otomatis pada hari H tuh wajah keringetnya berkurang gitu. Oke. Kemudian makan asin juga, terlalu banyak makan asin-asin juga biasanya itu juga membuat wajah kita kelihatan basah. Jadi misalnya shape yang kurang bagus, muka yang agak cabi gitu. Jadi kurangin deh itu garam-garam asin-asin dulu gitu. Gak usah tiap hari, tolong tapi Senin sampai Jumat misalnya. Senin sampai Jumat untuk dikurangi makanan asin, gorengan, berminyak. Nah, itu sangat membantu kondisi kulit supaya pada harinya bagus dan si makeup artist itu juga bisa menghasilkan karya yang baik gitu. Wow, tuh sebuah tips ya buat para dear. Sebenarnya walaupun wajahnya misalnya aku nggak keringatan banget, tapi kalau misalnya mau diet seperti itu juga alangkah baik ya Kak ya, ada bagusnya gitu. Karena memang akan membuat hasil makeup juga lebih bagus dan untuk diri kita juga lebih enak nanti ya hasilnya ya. Betul. Dan cari makeup artist juga yang cocok dengan kita di saat kita ngobrol karena pada hari H itu kan otomatis si calon pengantin tegang ya.
Nanti kalau Bener. udah tegang, terus dapat pengantin makeup artisnya juga orang Senewanan, tegang, tambah tegang dua-duanya. Jadi benar-benar memang secara psikologi, secara apa juga perilaku seseorang itu berpengaruh pada saat kita melakukan pekerjaan gitu. Jadi memang benar-benar selain hasil karyanya juga bagus dan kamu cocok dengan karakter hasil karyanya, tapi juga kamu cari makeup artist yang memang benar-benar apa ya Klik ngeblend di dengan hati. iya ngeblend juga gitu. Betul, betul. Karena biasanya buat para calon pengantin tuh pasti ada favoritnya siapa gitu ya Iya, kayak ada biasanya favorit kan kita ya. udah cari-cari dulu nih, wah nanti kalau misalnya gue merit gue mau nih make upnya sama Kak Irwan misalnya kayak Iya, gitu. dan Nah gitu dan jadi kita juga cari yang memang benar-benar hasil karyanya itu tidak hanya bagus di foto, tapi waktu kita lihat asli juga bagus gitu aja. betul, wah setuju, setuju banget tuh. Dicatat ya Kak Radirs ya, ini tips yang luar biasa sekali loh Iya. dari Kak Irwan, keren banget. Nah kalau misalnya hal yang harus ditanyakan nih dari calon pengantin, pada saat misalnya sudah memilih Kak Irwan nih misalnya menjadi mua di pernikahannya, yang harus diomongin tuh apa aja sih Kak biasanya sebelum menuju ke hari H gitu? Seperti tadi saya bilang, yang harus ditanyakan adalah apa namanya tadi lifestyle-nya si pengantin, atau kepada saya mungkin saya nggak tahu ya, kalau saya pribadi saya menjadi makeup artist itu saya tidak pernah punya riders, jadi saya hanya dikontak, dia BRDP, dia suka sama saya kasih jadwal, oke jam segini saya datang. Dan yang perlu ditanyakan lagi adalah saya dapat jam berapa, karena gini, saya balik lagi ke beberapa tahun yang lalu. Dulu waktu makeup artist sedikit, saya tuh selalu menerima pengantin lebih dari satu dalam satu hari. Kadang maksimum, Oke. kadang-kadang sampai 5. Tapi saya selalu Wow, berterus terang, dulu itu ya, karena makeup artist baru sedikit kan. Kalau sekarang udah banyak benar-benar, banget deh. Sekarang sehari benar-benar. satu lagi pula, karena kondisi juga saya semakin usia juga saya malas ngambil banyak-banyak. Terus make upnya biar nggak buru-buru juga ya kayak Iya, jadinya ya. sekarang saya lebih menikmati. Hidup saya sudah nggak terlalu mengejar yang namanya target uang lagi gitu kan sekarang. Heeh. Nah, jadi menurut saya, kalau saya selalu bilang kepada klien, oke, kamu mau hari ini saya udah pengantin jam segini, jam segini, jam segini. Kamu mau jam berapa? Kalau kamu mau di pagi atau sesudahnya, saya mau terima. Tapi kalau kamu nggak mau, saya nggak mau terima gitu. Jadi Oh patut ditanyakan gitu. juga jadwal si makeup artist hari itu ada berapa pengantin. Jangan sampai dia mengerjakan, kadang-kadang gini, pengantin itu kan kadang-kadang maunya hari itu santai, nggak mau diburu-buru, ya kan? Benar. Begitu si pengantin satu itu dia lelet, berentetnya ke sini kan akan telat semua. Yang sini Betul, udah betul. senewan dong, terakhir datang telat begitu. Jadi kalau saya udah nggak mau lagi, jadi saya bilang kalau kamu mau jam segini ya jaraknya saya kasih jarak agak jauh supaya nanti kalau ketika ada keterlambatan di yang pertama, yang di sini nggak perlu khawatir gitu. Oke, jadi masalah waktu itu paling penting ya Kak ya, supaya Masalah waktu hasilnya juga bagus dan tidak terburu-buru gitu. dan masalah jarak juga. Pengantin yang berikutnya di mana? Kan kita nggak mungkin dong, misalnya satu pengantin di Bogor, satu di Jakarta, dalam waktu 1 jam bisa sampai kan? Betul. Gitu. Belum lagi Gitu. macetnya, Belum lagi ini itu macetnya. ya. Jadi Itu benar-benar penting. yang Kalau menurut saya sebagai seorang klien, kita menanyakan kepada makeup artist hari itu ada pengantin berapa. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk masalah kulit Kak, itu perlu di-share dulu nggak sih ke Kak Irwan? Iya, kalau kulit saya selalu bertanya kondisi kulit. Kan tes makeup saya lihat, kamu pakai perawatan dokter atau enggak gitu. Kalau misalnya pakai perawatan dokter, saya suruh dia saranin untuk di stop dulu kurang lebih 2 minggu gitu, minimal 2 minggu. Jadi supaya waktu hari H kulitnya nggak ngelupas gitu. Tapi makanya saya ciptakan ini produk saya tuh kayak serum sama primer itu memang untuk kulit-kulit yang itu sih. Oke, karena biasanya banyak permasalahan di situ ya Kak ya. Iya, Terutama iya. buat kita yang memang mungkin pakai obat dokter, terus Mm-mm. kemudian ditimpa dengan make up yang nggak cocok atau gimana, dan hasilnya jadinya kesannya si muanya yang nggak bagus gitu Benar, ya. benar, benar. Padahal si kulitnya yang memang tidak bisa menerima produk itu Iya. gitu ya Kak ya. Saya pernah tuh ngalamin satu pengantin, waktu itu saya sudah lama banget sih, waktu itu saya belum terlalu expert di bidang mengerti masalah dokter atau segala macam. Jadi waktu itu dia pas saya makeup kok kulitnya langsung kering langsung masih kecil gitu kan, makin Iya, malam iya, iya. retak. Rupanya dia bilang semalam sebelumnya, inget nggak ada obat namanya Obaji dulu? Oke, kayaknya pernah denger deh. Obaji. Nah, zaman kamu belum masih kecil kali belum ngerti. Itu Obaji itu adalah obat yang membuat kulit kita licin merah jadi ngelupas banget. Oh, oke, Nah, oke. nah, Yang ada dia bilang merkurinya dong berarti ya. adalah pasti ada hidrokinonnya atau apa gitu gitu yang ngelupas gitu. Nah dia bilang gini, iya Mas Irwan semalam saya pakai banyak-banyak tuh produk katanya. Kenapa? Supaya besoknya kinclong.
Tapi kan nggak bisa jadi kering ya. Oh, aduh, Gitu. itulah jadinya malah jadi kayak kecil-kecil gitu ya kayak. Iya, kayak ngelus-ngelus kecil gitu. Tapi nggak usah khawatir, sekarang produk saya di Kosmetik itu saya ciptakan untuk khusus untuk kulit-kulit yang mengelupas. Jadi nanti kalau pakai serum saya, pakai primer saya tuh hasilnya bisa Aman. bagus ya, aman. Wah, keren banget. Itu yang dibutuhkan tuh oleh semua para Iya, pengantin. Jadi nggak perlu pusing mikirin, aduh nanti kalau bisa beruntusan gimana karena kulit aku begini begitu. Jadi sudah diciptakan langsung nih oleh iya, ahlinya ya Kak ya. iya. Baru berapa lama sih Kak untuk kosmetiknya Kak Irwan? Saya launching tahun 2020, itu yang lip cream dan lipsticknya, tapi untuk complexion baru tahun lalu, bulan Agustus. Oh, sukses ya Kak ya. Semoga Thank you. pokoknya karirnya semakin cemerlang di tahun 2022 Thank you, ini. makasih. Amin. Dalam waktu dekat udah ada calon pengantin lagi Kak? Di mana nih dalam waktu dekat? Nanti ada hari apa ya? Hari Minggu ada, hari Jumat besok ada, kemudian minggu depan juga ada. Saya Waduh, kalau jadwal sih nggak usah ditanya ya, audiens ya, Kak Irwan mah. ada sih, tapi nggak sebanyak dulu Waduh. juga sih sebenarnya. Cuman ya oke-oke aja sih, saya udah lebih santai sih ngadepinnya. Malah saya sekarang saya baru berpikir bahwa beberapa tahun lalu tuh ada masa-masa bertahun-tahun berbulan-bulan tuh saya nggak pernah weekend gitu. Iya, karena kan emang pernikahan tuh biasanya Sabtu Minggu. Satu minggu. Sekarang sih happy banget sih kalau weekend nggak ada kerjaan, saya senang, saya main sepeda, saya olahraga pagi gitu-gitu. Menikmati ya sejenak ya, Menikmati, karena corona ini lumayan menikmati iya. ya kayak baru nanti kerja lagi. Kalau misalnya kita mau menggunakan jasa dari Kak Irwan itu minimal berapa, hamin berapa Kak untuk ngebooking Kak Irwan? Gini, sebelum ada pandemic tuh biasanya orang booking setahun, kadang-kadang 5 bulan, Wow. 6 bulan, itu oke. Karena pandemi gini kan ada masalah selalu berubah-ubah ya peraturan. Betul. Jadi banyak tuh klien saya yang harusnya 2020 mundur sampai 2021. Bahkan kemarin pengantin saya yang di Lampung itu dia udah nikah dulu waktu kemarin resepsi karena udah bayar, sayang dipakai, sayang hotelnya dan semuanya. Dia pesta lagi tapi udah gendong anak. Karena udah Bener. terlanjur bayar, mau gimana? Udah terlanjur bayar ya. hotelnya kan waktu itu kalau nggak salah dia maunya bulan April, Maret kan udah di stop ya PPKM Iya. ya 2020. Nah jadi seperti itu. Terus udah gitu, nah yang sekarang ini kebanyakan sih ada yang udah deket-deket hari baru mereka booking sebulan 2 bulan gitu. Oke, nah kalau kayak kemarin itu kan misalnya booking tanggal segini terus diganti, itu dari Kak Irwan sendiri apakah memperbolehkan? Boleh, karena kondisi kan kita force major ya, jadi bukan sesuatu yang karena kita pribadi, tapi karena keadaan gitu. Kalau keadaan sih saya nggak masalah. Oke, jadi boleh ya kalau sekarang sih dalam waktu dekat juga nggak masalah ya. Selagi Kak Irwan memang waktunya kosong Iya, ya. masih kosong. Available. Saya sih oke aja. Available ya. Oke, Benar. baik. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan jasa Kak Irwan, apa aja sih yang bakal didapat sama Dears nih yang menggunakan jasa Kak Irwan pada saat hari pernikahannya nanti? Yang didapat ya? Iya. Otomatis makeup yang cantik, lah. Ya, harus dong pasti ya. Kemudian ada Trial saya karena pasti dapat ya Kak ya. Kenapa? Kalau trial makeup itu pasti dapat juga nggak sih Kak? Oh dapat, udah termasuk trial makeup. Kemudian saya juga ada beberapa paket ya, termasuk orang tua juga ada. Nanti tim saya memperlihatkan. Terus udah gitu, yang pastinya karena saya punya produk, jadi saya kasih gift produk saya. Wow, enak dong. Gitu. Nih, Jadi buat para Dears nih, ayo buruan. iya, semenjak pandemik ini kan lipstick kita nggak bisa ganti-ganti. Jadi lipstick produk saya kasih langsung untuk pengantinnya. Oke. Itu kalau misalnya mau belinya di mana nih, Kak Irwan? Itu ada di Instagram saya, Riyadi Kosmetik. Di situ ada linknya, Linktree, tinggal diklik. Nanti kalian bisa pilih mau beli di admin, ada customer service-nya, ada Shopee, Tokped, sama Bukalapak. Tuh, jadi boleh ya buat para Dears yang penasaran, boleh lihat-lihat atau misalnya mau langsung melakukan pembelian juga bisa. Kalau misalnya di tahun 2022 nih, ada promo menarik apa mungkin yang diberikan dari Kak Irwan untuk para Dears yang ingin melangsungkan pernikahannya? Oke, karena sekarang masih dalam kondisi pandemik, saya memberikan harga pandemi. Ada diskon harga pandemi. Aduh, itu terdengarnya harga pandemi itu padahal harganya luar biasa, biasanya fleksibel dikasih ya. Enggak, aku sih sebenarnya kalau orang-orang menyangka aku tuh mahal banget ya, tapi kalau begitu mereka tahu
mereka bilang, loh harga Mas Irwan kok sama si A yang baru tuh sama aja. Karena gue pikir Serius? Tapi beneran saya sendiri juga gitu loh Kak Irwan. Kalau udah ngelihat, karena kan kita ngelihat mua itu pasti dari profilnya kan. Lihat jam terbangnya gitu kan. Pasti kita akan bilang, aduh ini pasti mahal banget nih gitu loh Kak Irwan. Enggak, aku pengantin coba kamu cek deh ke apa admin saya harganya minta price listnya. Enggak mahal. Sumpah orang sama kaget-kaget. Saya bilang gini, enggak saya merasa udah cukup dapat segitu kok. Saya udah bisa fun, udah enjoy gitu ya. Ya udah mau apa lagi? Jadi juga nggak enak kan, mereka juga pasti banyak keperluan kalau pengantin kan ya. Bener gitu. Nah, ya udahlah. Jadi buat para dears yang mungkin salah sangka juga ya seperti saya, boleh ya mungkin ya nanti langsung ditanyakan langsung sama adminnya Kak Irwan ya. Kalau misalnya Kak Irwan sendiri tuh terlihat passionnya tuh bener-bener di makeup ya Kak ya. Jadi kayaknya dari dulu tuh pokoknya gue harus jadi makeup artist kayak gitu ya Kak ya. Sebenarnya gini, saya dulu kan kuliah di Sastra UI Prancis. Di Sastra UI Prancis, kemudian saya sempat sekolah di Paris. Waktu itu saya juga pengennya sih bukan jadi ada murid saya tuh dari Filipina ikutan join. Wow. Oh, jadi Kak Irwan juga punya beberapa beberapa murid ya yang belajar sama Kak Irwan ya. Jadi saya pernah kuliah di Paris. Sebenarnya dulu minat saya emang di fashion, entah jadi fashion designer atau apa. Cuman ayah saya dulu support banget untuk saya jadi seorang punya salon gitu katanya. Udah kamu punya salon aja tuh duitnya kan banyak kalau jadi salon sehari segini. Tapi saya pikir saya nggak mau udah deh. Akhirnya pikirnya kemana-mana. Akhirnya saya sekalian kuliah di Paris. Saya diam-diam saya juga belajar makeup waktu itu. Saya belajar makeup itu maunya sebagai seorang makeup artist yang mengerjakan stage makeup, film atau apa efek gitu kan. Nah pulang ke Indonesia, ibu saya tuh nyuruh saya untuk kerja kantoran. Akhirnya saya kerja kantor, ada 3 tahun saya kerja sebagai sempat kerja kantoran dulu juga ya Kak ya? Pernah, sudah gitu. Tapi karena teman-teman saya yang tahu bahwa saya bisa makeup, mereka suka minta tolongan. Gue ya kerja di advertising gitu, gue mau ada syuting, mau ada pemotretan, make upin dong. Akhirnya kebanyakan saya make up untuk foto, untuk apa, untuk iklan Tira, iklan Indosat. Zaman pertama kali Indosat keluar tuh saya make upin. Sekelindo, handphone pertama kali itu. Terus Telkomsel pernah, Matahari pernah, pokoknya kayak gitu-gitu. Akhirnya saya pikir, aduh, saya banyak bolos dari kantor, saya keluar kantor. Jadi akhirnya sudahlah. Akhirnya resign dari kantor ya. Dari kantor, saya juga belum berpikir sebagai seorang makeup artist wedding. Akhirnya pada saat itu saya dulu kan belum ada sosmed ya, belum ada endorsean. Jadi untuk kita punya nama, saya tuh banyak make upin untuk tabloid zaman dulu, tahu nggak ada tabloid? Iya, kayak model-model gadis gitu-gitu ya kayak. Itu majalah kan, gadis ya. Kalau si tabloid itu dulu apa namanya? Ada majalah Kartika, bukan Kartika, bukan. Monitor, apalah pokoknya tablet gitu deh. Iya, nah, sejenis itu kan ya. Ditulis nomor teleponnya dong. Nah, di situ banyak orang hubungin gitu. Bagus, saya make upin si artis ini, si artis itu. Jadi banyak di situ. Terus kemudian pada saat 1996, saya diminta oleh si Ira Wibowo pada saat itu untuk make upin weddingnya dia di Jogja sama Katon Bagaskara. Tapi dulu gitu. Akhirnya semenjak itu saya banyak di wedding. Alhamdulillah 27 tahun ya. Luar biasa loh Kak Irwan. Ini ada salah satu murid Kak Irwan, aku boleh bacain ya Kak ya? Iya. Bukan murid sih, ini hai Mas Irwan, aku didandanin sama Mas Irwan pas nikahan dan walaupun berbagai tren makeup udah berganti, tapi tetap setiap lihat foto kawinan makeup tetap terbaik. Wah, ini siapa namanya? Aku belum baca. Dari Nilam Salam. Oh iya Nilam, hai apa kabar? Thank you loh. Wah ini buat para dears ya yang memang belum menentukan muanya. Ini benar-benar harus coba ngobrol dulu kali ya sama Kak Irwan ya. Karena ternyata untuk price list itu tidak seperti yang kita bayangkan mahal gitu ya. Iya, saya juga orang selalu bilang ke saya tuh mahal banget. Enggak, pas mereka lihat juga kaget gitu loh. Mereka juga kok enggak ya ternyata. Ya udah. Saya orangnya nyantai aja. Saya juga nggak pernah punya riders, nggak pernah kalau keluar kota saya juga nggak pernah minta bisnis kelas. Kalaupun saya lagi perjalanan jauh, saya pengen lebih santai di bisnis, saya bayar sendiri gitu. Iya, luar biasa sih Kak Irwan. Ini dari Kak Nilam bilang, kok Mas Irwan malah tambah lama tambah muda sih? Karena bahagia terus ya Kak Irwan ya. Iya harus gitu dong, enjoy.
karena pekerjaan seperti kita ini kan kita disebut pekerjaan profesional ya Kak ya, karena Iya. freelance gitu. Lebih nggak begitu makan waktu dibanding kerja kantoran gitu ya Kak ya. Kalau kerja kantoran tuh kan 8 to 5 gitu. Nah, kalau ini kan kita freelance, jadi mungkin itu salah satu yang bikin Kak Irwan jadi awet muda. Iya. Karena punya banyak waktu luang juga untuk jalan-jalan ya Kak ya. Sebenarnya saya juga senang nih ada kayak akun kayak IG Wedding Market. Jadi tuh bisa mengeksplor apa kita para vendor-vendor pengantin untuk menjadi lebih dikenal lagi gitu. Setuju banget. Dan sebenarnya juga mempermudah Kak untuk para pengantin, para calon pengantin ya supaya memilih vendor terbaik. Dan kalau udah ada wadah seperti Wedding Market ini kan kita hanya bekerja sama dengan vendor-vendor pernikahan yang memang sudah ahli di bidangnya gitu loh Iya, Kak. Yang betul, memang betul. sudah terbaik lah, sudah expert di bidangnya. Jadi untuk para pengantin juga tidak salah memilih vendor. Karena kan Iya, terkadang juga kita bisa salah ya Kak ya untuk memilih vendor betul. karena kita nggak kenal, kita masih pertama. Jadi dengan adanya wadah ini tuh menurut saya pribadi emang mempermudah para calon pengantin untuk memilih, oke, saya mau milih muanya nih. One stop shopping sudah ada semuanya di situ. Jadi gini, kalau saya perhatikan kayak sekarang banyak sekali WO yang baru gitu dengan harga murah. Tapi kita juga jangan tergiur dengan harga murah sekali. Betul. Karena dengan harga murah itu akhirnya jadi mahal gitu. Bener nggak? Kalau Iya kan? misalnya tidak expert, yang akhirnya mau ada biaya ini itu malah Iya, jadi mahal. betul. Banyak yang kejadian seperti ini. Mereka mengatraksi klien itu dengan harga yang promo. Begitu dia udah ketangkep gitu kan. Betul. Muncul tuh harga-harga baru. Akhirnya sama aja gitu kan. Setuju. Jadi ini salah satu tips ya buat para deals kalau mau melangsungkan pernikahan lebih baik pilih yang terbaik. Kalau memang budgetnya belum cukup, nabung dulu aja ya Kak ya. Iya, supaya atau kalau mau harga murah kita juga mesti tahu maunya apa. Atau gini, kita balik. Ini gue punya budget segini, lo bisa bikin apa untuk kita gitu. Jangan kita memaksakan gitu. Soalnya banyak juga kejadian yang saya lihat nih agak sedikit menyedihkan buat saya. Mereka menikah itu untuk kepentingan sosmed gitu. Maksudnya gimana tuh Kak? Jadi gini, sosmed ini kan sangat berpengaruh sekali. Jadi di sosmed biar terlihat dia tuh sesuatu gitu kan. Tapi pada dasarnya kasus kusuk di sekitar saya, di sekitar aku cerita yang ini belum dibayar, yang ini ditawar murah atau gimana gitu kan. Sedih juga gitu. Iya, Maksud betul. saya, Jadi coba buat para deals mungkin kalau memang mau menikah ya lebih baik nabung dulu, tapi kita bisa memilih vendor-vendor pernikahan yang terbaik, yang pasti sudah terbaik untuk hari H kita. Karena kan pernikah itu kan satu kali seumur hidup ya Kak ya. Jadi kita pasti mau yang terbaik, maunya Kak Irwan dong. Walaupun kita kira mungkin harganya mahal, enggak kok ternyata nanti bisa diobrolin sama adminnya. Pokoknya saya ramah di kantong deh, tenang aja. Aduh. Saya pernah tuh ada cerita gini, pengantin datang ke saya, Mas Irwan, saya make up gini-gini, ntar cowoknya bisa di make up juga. Mas aku dengar kalau make upin cowoknya katanya harga 2 kali lipat. Jadi misalnya si cewek harga 1 juta, cowoknya juga 1 juta. Enggak lah, saya bilang gitu. Cowok saya kasih free, orang make upin cowok cuma 5 menit, saya bilang gitu. Udah termasuk. Ya kan, gitu. Cowoknya nggak pakai bulu mata juga ya, kayak masa iya harganya juga segitu iya. ya. Ini baik banget loh Kak Irwan loh. Tapi nggak semua loh Kak, semua yang mau kayak gitu. Maksudnya kalau Kak Irwan ini termasuk yang kalau bahasa Chinese-nya tuh cincai gitu. Iya, cincai karena banget. nggak semua gitu kan. Karena ada yang nggak bisa kalau sama cowoknya tetap harus ada charge kayak gitu. Iya. Nggak usah lah, kita kan kalau saya bekerja di dunia wedding ini memang profesional sesuai dengan harga, tapi kita juga harus bisa membahagiakan orang. Jadi kita jangan sampai membuat dia bete gitu kan. Karena apa? Kerjaan jasa itu intinya adalah dari mulut ke mulut, bener nggak? Betul Kak, betul. Promonya dari mulut ke mulut ya. Kayak Kak Irwan bisa bertahan 27 tahun di dunia ini juga kan dari mulut ke mulut juga ya awalnya ya Kak ya. Ini ada Caca nih nanya, Kak Irwan spill digitnya dong. Digitnya. Oh iya benar. Udah kamu itu aja ke Instagram aku, Irwan Riyadi, nanti situ ada adminnya, nomor WhatsApp-nya, kau WhatsApp deh, ntar dikirimin. Nanti langsung dikirimin price list-nya ya. Oke, saya juga mau ikutan nih. Karena pasti buat acara biasa ada juga kan Kak, maksudnya nggak harus wedding gitu ya. Gitu. Jadi kalau kamu kan DM aku aja, udah gampang. Aduh, baik banget nih Kak Irwan. Kak Irwan, kita ngobrol udah panjang banget. Mungkin ada yang mau disampaikan gak nih dari Kak Irwan untuk para dears yang ingin melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat nih?
Oke, untuk para dear semua yang mau menikah pada waktu dekat, saran saya pilihlah yang sesuai kantong, terutama nih, misalnya, aduh saya ada bajunya segini, gimana caranya? Bisa kok kalau menurut aku bisa cari apa nih bulan nih masih kosong. Oh, Boleh nanti nanya sama admin ya Kak Irwan ya. ya, Untuk tanggalnya pokoknya Kak Irwan sesuai juga dengan nggak hafal kantong pasti. karena apa? Banyak kok vendor-vendor yang bisa membuat sesuatu dari harga yang tidak terlalu mahal menjadi sesuatu yang benar-benar catchy dan bagus gitu. Jadi kalian harus benar-benar terus terang. Yang penting kalau kita mau menikah itu kita jujur apa adanya, kemauan kita, budget kita, dan semua-semuanya gitu. Jadi Karena saya diobrolin aja ya kayak kalau diobrolin memang aja. misalnya mau pakai vendor ini tapi budgetnya cuma segini, nggak apa-apa diobrolin jujur aja. Kalau memang Iya, vendornya tidak bisa menyanggupi kan vendornya pasti akan menolak seperti itu ya kak betul, ya. betul, betul. Jangan Oke. sampai gini, begitu dia minta ini itu, begitu dikasih harganya nggak jadi gitu. Mending dari awal kita udah bilang gitu. Betul betul. Terus ada lagi nggak kayak mau disampaikan mungkin persiapan dari calon pengantin sebelum memilih mua dan sudah setelah memilih terus apa yang harus disiapkan gitu untuk menuju ke hari H pernikahan? Semua pilihan itu balik lagi ke karakter kita dan yang membuat kita nyaman. Jadi kalau misalnya milih WO, cari WO yang memang bisa sesuai dengan frekuensi dengan vibe kita. Jangan sampai eh, kita bisa jadi gini, semua harus harus satu frekuensi. Jangan sampai kita terintimidasi atau si WO merasa terintimidasi dari kita. Kalau dia udah merasa terintimidasi dari kita, juga dia kerja nggak nyaman dan pada hari itu jadinya nggak enak. Ataupun sebaliknya gitu. Jadi bener-bener dua-dua itu harus bener-bener sama itunya. Bersinergi gitu ya. Bersinergi ya. Karena pernikahan itu bukan komersil, bukan kita kayak mau konser atau bukan kita mau cari uang. Itu ada sesuatu yang sakral dan yang harus setelah selesai itu kita bener-bener rasanya tuh puas gitu. Plong gitu ya, Plong. bahagia. Wedding dream-nya terwujud Benar, gitu. betul. Dan Oke. juga saya sarankan apa ya, kebanyakan kalau pengantin saya bukannya pasrah, saya selalu bilang gini, kamu jangan bilang pasrah, terserah Mas Irwan. Kalau terserah saya, benar-benar kamu mau ya, bukan karena cuma di depan saya kamu ngomong gitu, tapi hati kamu enggak, saya bilang gitu. Jadi benar-benar kamu memang kalau udah percaya dengan saya, yang saya buat itu kamu suka, itu otomatis aura kamu akan keluar dan acara kamu akan berjalan dengan baik. Gitu. Betul, setuju banget. Wah ini salah satu saran yang luar biasa sekali dari Kak Irwan. Terima kasih ya Kak Irwan. Thank you, Sudah mau sama-sama. ngobrol bersama Wedding Market. Ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan nih untuk para dears? Para dears, apa ya? Ya bolehlah kita mencari-cari vendor-vendor di wedding market itu bagus-bagus sudah saya lihat ya. Jadi banyak referensi yang luar biasa di situ. Dan kalau mau menikah itu jangan mepet waktunya. Jadi dari sekarang mulai dipikirkan maunya konsepnya seperti apa, baju seperti apa dan sebagainya. Dan kalau mau memakai jasa saya boleh silakan di follow Instagram saya. Betul, langsung ditanyakan sama adminnya karena Kak Irwan adminnya. ini jadwalnya padat sekali ya. Jadi boleh langsung di booking dulu. Boleh gitu. langsung di booking dan di situ kamu bisa lihat price-nya akan terkejut betapa murahnya saya. Oke, saya akan langsung menuju ke admin juga ya untuk bertanya-tanya seputar harga. Seputar harga, kemudian dan betapa saya tidak punya riders, jadi memang saya tidak pernah minta apa-apa kecuali kalau saya lapar ya boleh dikasih makan. Ya, nasi kotak ya. Nasi kotak. Saya lebih suka nasi bungkus loh daripada kotak. Oh iya benar-benar. Nasi bungkus daun tuh lebih enak, kalau kotak tuh bau kardus. Saya saya bilang besok makannya apa? Misalnya nasi padang mas, saya minta daun aja deh, nggak mau yang di kotak, saya bilang gitu. Lebih sensasinya lebih dapat ya kak ya. Bener. Kemudian apalagi ya? Ya itu aja sih sebenarnya. Oke deh, terima kasih ya Kak Irwan. Para dia ternyata Kak Irwan ini orangnya super humble ya, jadi jangan takut kalau mau nanya-nanya dulu, ngobrol dulu boleh. Ini langsung dibales nanti sama Kak Irwannya kalau di DM ya. Kalau saya mau price list segala macam boleh nanti ditanya ke adminnya langsung. Pokoknya boleh nanya-nanya dulu. Kalau memang udah cocok langsung di booking nanti ya. Kak Irwan terima kasih banyak, sukses selalu, sukses untuk muanya, sukses juga untuk produk terbarunya ya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kamu coba ya. Oke, pasti Kak Irwan. Thank you banget. Sehat selalu ya Kak ya. Sama-sama.
Terima Sampai kasih ketemu semuanya. lagi. Selamat Terima sore. kasih. Sehat semuanya. Sukses. Thank you. Bye bye. Bye.